Baik, di sini saya Lugede Charismanini akan mempresentasikan materi yang berjudul menguraikan hubungan piramida spesies, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara produsen dan konsumen mulai dari tingkat tropik yang paling rendah sampai paling tinggi. Jadi, piramida ekologi yaitu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Bisa dilihat di samping ada gambar piramida, produsen selalu ada pada tropik pertama, dan yang kedua ada tropik kedua yaitu konsumen tingkat 1, konsumen pertama. Yang ketiga tropik 3 ada konsumen tingkat 2, dan yang keempat ada konsumen tingkat 3. Yang disebut dengan tropik 4 disebut dengan konsumen tingkat 3. Tipe piramida ekologi itu ada 3. Yang pertama ada piramida spesies atau bisa kita kenal dengan piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi kita uraikan satu-satu. Piramida spesies atau piramida jumlah merupakan jumlah relatif organisme dalam setiap tropik. Jadi makin tinggi piramida biasanya jumlah organismenya menurun. Bisa kita lihat pada gambar, ada gambar piramida. Yang paling bawah adalah produsen. Produsen terdiri dari 100.000 tumbuhan per meter kubik. Jadi yang tingkat kedua itu konsumen pertamanya tuh ada kelinci, terdapat 9 ekor per meter kubik. Dan yang konsumen kedua ada 3 ekor ular per meter kubik. Itu merupakan konsumen 2. Jadi yang terakhir ada 1 ekor elang per meter kubik yang merupakan konsumen tingkat 3. Jadi semakin tinggi piramida jumlah organismenya menurun. Itu merupakan piramida spesies. Selanjutnya ada piramida biomasa. Piramida biomasa memperlihatkan jumlah biomasa dalam setiap tropik. Biomasa yang paling besar menjadi dasar piramida, dan makin tinggi tropik biomasanya semakin menurun. Pengukuran pada biomasa pada setiap tingkat tropik ini berdasarkan berat rata-rata organisme dengan memperkirakan jumlahnya. Biomasa adalah berat kering suatu organisme. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ada produsen. Jadi produsennya itu berat keringnya sekitar 809 gram per meter kubik. Dan konsumen primernya ada herbivora sebesar 37 biomasanya 37 gram per meter kubik. Dan karnivora kecil yang merupakan konsumen sekunder beratnya sekitar 11 gram per meter kubik. Dan yang terakhir konsumen tersier yaitu karnivora besar yang beratnya sekitar biomasanya sekitar 1,5 gram per meter kubik. Selain itu, piramida biomasa terdiri atas 2 jenis, yaitu piramida tegak dan piramida terbalik. Piramida tegak yaitu piramida yang massa gabungan dari semua produsen lebih besar daripada massa gabungan dari setiap tingkatan konsumennya. Piramida tegak biasanya menggambarkan suatu ekosistem darat. Dan yang kedua, piramida terbalik, yaitu jenis piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsen-produsennya yang lebih kecil dari gabungan konsumennya. Contoh piramida ini yaitu ekosistem perairan. Selanjutnya ada piramida energi. Jadi piramida energi adalah mencakup energi yang terkandung di dalam biomasa. Organisme pada setiap tropik menggunakan banyak energi untuk kehidupan mereka, tetapi sebagian besar energi hilang dalam bentuk panas. Bisa dilihat jenis piramidanya. Piramida energi yang paling bawah adalah produsen. Produsen sekitar 1000 kilokalori per meter kubik per hari. Jadi jika
tumbuhan hijau dimakan oleh organisme yang di atasnya pada konsumen pertama, maka hanya 10% energi yang berasal dari tumbuhan hijau dimanfaatkan oleh organisme tersebut untuk pertumbuhan dan sisanya terdegradasi dalam bentuk panas yang terbuang ke atmosfer. Terus yang kedua ada konsumen pertama sekitar 100 kilokalori per meter kubik per hari. Jadi dari 1000 berkurang dia ke 100. Jadi terus yang ketiga ada konsumen 2 sekitar 10 kilokalori per meter kubik per hari. Dan yang terakhir ada gambar burung elang tuh ada sekitar 1 kilokalori per meter kubik per hari yang merupakan konsumen 3. Jadi piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi ini terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat tropik. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap tingkat tropik ini terjadi karena hal yaitu hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan di tingkat tropik selanjutnya. Yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Jenis-jenis piramida seperti yang saya jelaskan tadi, piramida ada 3, piramida jumlah atau piramida spesies, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi piramida jumlah itu adalah jumlahnya yang berkurang, makin tinggi makin berkurang jumlahnya. Dan piramida biomasa adalah berat keringnya atau masanya itu. Tiap makin tinggi makin berkurang biomasanya. Dan yang piramida energi makin tinggi makin berkurang energinya, seperti itu. Diagram piramida ekologinya, yang nomor A adalah piramida biomasa, yang nomor B adalah piramida energi, dan yang nomor C adalah piramida spesies. Jadi hubungan antara piramida spesies, piramida energi, dan piramida biomasa adalah piramida ekologi digunakan untuk mengetahui gambaran umum atas suatu antar tropik yang didasarkan pada kepadatan populasi, berat kering maupun daya simpan energi di dalamnya. Susunan tropik dapat disusun secara urut sesuai dengan hubungan makan dan dimakan antar tropik yang secara umum memperhatikan bentuk kerucut atau piramid. Jadi fungsi dari piramida ekologi sendiri adalah untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara tropik pada suatu ekosistem. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menggambarkan hubungan antara aliran energi siklus hara di dalam ekosistem. Baik, selanjutnya saya, Luh Gede Charismanini, akan mempresentasikan materi yang berjudul menggambarkan hubungan antara aliran energi dan siklus hara dalam ekosistem. Jadi, aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain. Perpindahan energi materi energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain disebut aliran materi dan energi. Jadi bisa dilihat matahari akan menyinari tumbuhan berklorofil untuk berfotosintesis. Jadi tumbuhan itu akan dimakan oleh konsumen satu herbivora. Dia akan mendapatkan aliran energi dan siklus materialnya. Dan konsumen satu akan dimakan oleh konsumen karnivora kecil, konsumen 2. Jadi konsumen 2-nya akan mendapatkan siklus material dan aliran energi. Selanjutnya konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3 atau karnivora besar. Jadi karnivoranya itu akan mendapatkan siklus material dan aliran energi dari konsumen 2.
Selanjutnya, jika tumbuhan konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 punah, dia akan menjadi sampah organik berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Jadi, dia akan siklus material dan aliran energinya akan menjadi pembusukan oleh mikroba, akan dimakan oleh mikroba dalam tanah menjadi humus. Selanjutnya, mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral akan di dalam tanah akan bermanfaat untuk tumbuhan itu, untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya akan terurai lagi siklus selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar aliran matahari ke produsen. Produsen akan memberikan siklus materi dan energinya ke konsumen 1. Konsumen 1 akan memberikan ke konsumen 2. Konsumen 2 akan memberikan ke konsumen 3. Dan jika produsen konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3-nya mati, akan terurai oleh dekomposer dan ditransformer menjadi bahan materi dan nutrisi. Bahan materi dan nutrisi akan dimanfaatkan oleh produsen untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Siklus hara atau biogeokimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Sedangkan hara adalah suatu zat yang memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Daur biogeokimia atau daur organik adalah siklus unsur hara, senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut dengan daur biogeokimia. Fungsi dari daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Jadi siklus hara atau siklus biogeokimia ada 5 daur, yaitu daur nitrogen, daur air, daur oksigen dan karbon dioksida, daur sulfur, dan daur fosfor. Daur nitrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus hara yang dominan ada di hutan. Nitrasen dapat tercuci pada beberapa kondisi iklim dan cuaca. Terjadinya proses oksidasi dan reduksi utama pada nitrogen lebih kompleks dibandingkan pada fosfor. Jadi proses siklus ini bisa dilihat pada gambar. Tumbuhan menyerap nitrogen bertujuan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, nitrogen yang ada akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati maupun sisa ekskresi hewan akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Oleh bakteri nitrit, amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini disebut dengan nitrasi. Kemudian nitrit dengan bantuan bakteri nitrat akan diubah menjadi nitrat. Proses ini disebut dengan proses nitratasi. Peristiwa proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan bakteri disebut dengan proses nitrifikasi. Selanjutnya bakteri aerob dan dalam tanah mengubah nitrit atau nitrat menjadi amonia, dan amonia diubah menjadi nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut denitrifikasi. Selanjutnya ada daur air. Bisa dilihat di sini, air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air ini berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi.
Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air di permukaan tanah dan air tanah. Jadi mekanismenya itu ada evaporasi, yaitu penguapan dari permukaan bumi, dan transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi air lautnya itu akan menguap dan tumbuh-tumbuhan itu akan menguap. Nah, evaporasi merupakan proses penguapan pada air permukaan laut, daratan, dan sungai. Sementara transpirasi merupakan proses penguapan air pada makhluk hidup melalui tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada keadaan jenuh, uap air di awan akan menjadi bintik-bintik air dan selanjutnya akan turun, yang disebut dengan petripitasi dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Selanjutnya ada daur oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Dari proses pernapasan tersebut akan menghasilkan karbon dioksida kembali. Selanjutnya ada daur sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Selanjutnya ada daur fosfor, yaitu fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dan dalam bentuk ATP, yaitu adenonin trifosfat, sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor terdapat di dalam alam membentuk ion fosfat. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Sumber fosfor terbesar dari batuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Jadi fosfatnya itu ada dalam bebatuan. Nanti jika fosfat penyusun senyawa organiknya, tumbuhan akan nanti dimakan oleh kelinci, oleh hewan tersebut. Nanti jika tumbuhan dan hewan sudah mati akan diuraikan oleh detritus, dan detritus akan diuraikan dalam detrifor dalam tanah. Penguraian ini akan menjadi fosfat dalam tanah anorganik. Seperti itu. Langsung selanjutnya fosfat itu akan larut dalam air dan penyerapan kembali oleh bebatuan. Seperti itu prosesnya. Hubungan antara aliran energi dan siklus hara di dalam ekosistem, yaitu di dalam ekosistem hubungan antara aliran energi, unsur hara, dan air merupakan bagian yang paling dinamis. Tumbuhan menyerap energi dari sinar matahari, sedangkan unsur hara dan air diserap di dalam tanah. Pada pihak lain, tumbuhan memberikan masukan bahan organik dan energi melalui sarasehan seperti gurun-gurun, ranting yang tertimbun di permukaan tanah. Berbagai bahan organik yang terdapat dalam permukaan tanah mengalami dekomposisi dan mineralisasi, melepaskan unsur hara tersedia dalam tanah sehingga menyebabkan unsur hara tersedia di dalam hutan. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping, saat energi matahari diserap melalui fotosintesis. Jadi produsen itu tumbuhan akan memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Jadi sumber energi utama dalam kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari. Namun hanya tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui fotosintesis. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka energi matahari yang telah digunakan oleh makhluk hidup akan kembali ke matahari lagi, tetapi pada lepas ke alam bebas karena peristiwa radiasi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kehidupan. Peristiwa perpindahan energi dalam ekosistem disebut dengan aliran energi.
Oleh karena perpindahan energi hanya terjadi pada satu arah, sehingga pada energi tidak terdapat siklus energi. Jadi, ketika energi matahari diserap melalui fotosintesis oleh produsen akan dimakan oleh herbivora. Jadi, produsen akan mengimpor energi dan unsur haranya ke herbivora. Dan produsen akan melepaskan energi panas yang telah hilang melalui respirasi. Di herbivora akan melepas energi panas yang hilang melalui respirasi, dan herbivora akan dimakan oleh karnivora. Herbivora akan mengimpor energinya dan unsur haranya ke karnivora. Setelah itu karnivora akan melepas energi panas yang hilang melalui respirasi, dan karnivora nantinya akan dimakan oleh pengurai. Jika produsen herbivora dan karnivora nantinya akan mati dan pengurai akan mati, nanti akan disebut dengan bahan organik yang mati. Jadi, segala bentuk energi dan unsur haranya akan berada pada bahan organik yang mati. Selanjutnya, bahan organik yang mati akan dimakan oleh pengurai. Pengurai dan bahan organiknya akan berkesinambungan, bekerja sama dalam akan memberikan unsur energi dan haranya. Setelah itu pengurai nantinya akan menghancurkan secara biologi dan memberikan unsur haranya kepada kumpulan hara dan organik. Dan bahan organik yang mati akan menghancurkan secara fisik dan kimia dan mengimpor unsur haranya ke kumpulan hara dan organik. Jadi kumpulan hara organik itu ada bahan organik yang mati dan ada pengurai. Di sana bahan organik yang mati dan di sana kumpulan hara organiknya itu berada dalam tanah yang dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk nantinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Begitu adalah pola hubungan energi dalam ekosistem. Selanjutnya untuk energi matahari yang diserap oleh produsen membentuk siklus energi dan hara melalui komponen biotik, yaitu produsen, herbivora, dan karnivora, serta abiotik. Siklus energi dan hara juga melibatkan ekosistem lain, karena baik energi maupun hara dapat diekspor menuju ekosistem lain. Sebaliknya dapat pula diimpor dari ekosistem lain. Sekian pemaparan dua materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk teman saya.